Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Waffle Hobby akan bercerita tentang seluruh proyek di UMKM ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rama Panji Putra Pratama sebagai koor yang mengerjakan beberapa hal yaitu motion graphic dan dokumentasi produk, editing video untuk maskot, desain QR code dan desain banner. Perkenalkan, nama saya Konrad Jamabinaya Mahendra Utama. Ini saya mengerjakan poster dan desain packaging. Perkenalkan, nama saya Ridho Adianto. Saya sebagai anggota di sini saya mengerjakan seperti desain X banner, desain apron, dan juga saya sebagai editor video. Perkenalkan, nama saya Nur Zahira Juliati dari absen 23. Di sini saya mendesain logo, brand Goodland, stiker, mockup paper bag sama nomor meja. Perkenalkan, saya Zahra Nindya Putri. Di sini saya mendesain buku menu, desain carousel TikTok, akun online shop, dan motion graphic dan mockup kaos. Oke, kita bisa lanjut ke kesan dan pesan. Mungkin mulai dari saya. Untuk kesan dari proyek ini, saya benar-benar merasa terjun langsung ke dunia kerja dan bisa ngerasain gimana sih pressure di dunia kerja, dan juga gimana kita bisa nanggepin customer yang sifatnya itu nggak terlalu, ya nggak semuanya sama. Jadi untuk pesannya, proyek ini sih benar-benar sebagai acuan kita buat terjun langsung ke dunia kerja. Jadi saya berharap untuk proyek ini bisa terus berlanjut di adik kelas dan juga generasi selanjutnya. Lalu untuk kesan saya selama mengerjakan proyek ini, saya mendapatkan pengalaman baru dan juga tantangan baru. Terlebih lagi kita tahu gimana cara menghadapi customer itu secara real time, dan juga customer kan beda-beda. Nah, itu jadi tantangan kita semua. Terus juga proyek ini saya bisa lebih memahami bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sebagai usaha. Dan juga pesan saya, semoga dengan proyek ini saya dapat membantu mengembangkan UMKM di sekitar. Kesan dan pesan saya yaitu bisa merasakan langsung, bekerja langsung di lapangan dengan kemauan customer yang macam-macam. Jadi sedikit ada kendala juga di situ. Terus pesan saya, semoga proyek ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga UMKM tersebut bisa berkembang dan lebih terkenal lagi. Kalau dari saya, kesannya proyek ini tuh seru tapi juga menantang. Dari kita yang awalnya tuh kita nggak dekat kan, terus bisa jadi dekat karena emang harus, karena itu tuh kunci dari komunikasi walaupun tetap miskom ya. Terus untuk pesannya, semoga proyek ini kedepannya tetap berlanjut karena itu bermanfaat untuk UMKM dan juga untuk kita. Kita bisa nambah pengalaman baru dan juga punya portofolio yang nyata. Kalau dari saya, untuk kesannya saya senang karena merasa skill saya bertambah dan jadi tambah akrab dengan teman yang awalnya kurang akrab. Dan pesannya, semoga komunikasi kita jadi lebih baik dan nggak banyak miskom. Oke, lanjut sekarang ke kesulitan dan tantangan. Mungkin dari saya, untuk kesulitannya udah pasti kita benar-benar berhubungan langsung dengan customer yang mungkin berbeda-beda sifatnya. Jadi kita kerasa ya mungkin agak sebel ya. Mungkin di dunia kerja mungkin juga kayak gitu. Sama untuk device di labnya juga benar-benar berpengaruh buat kita ngerjain projectnya, karena kita juga dikejar waktu. Sama mungkin pas kita lokasinya di dekat sekolahan, dan kita sering itu kalau jam pulang istirahat atau jam pulang itu rame banget. Jadi dan juga aksesnya di sana tuh terbatas, jadi cuma ada satu jalan. Jadi nanti kita harus ganti-gantian dan kita harus mungkin kita nge-stop anak-anak, apalagi di situ anak-anak SD yang tangannya kemana-mana ya, jadi megang-megang kamera segala macam, itu kita khawatir banget takut jatuh. Oke, untuk kendala dan kesulitan saya itu sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi saya lebih sering ke arah agak miskom. Jadi kayak ada barang yang ketinggalan, jadi harus ke rumah dulu, terus ke lokasi UMKM lagi. Terus juga sama kendalanya sama kayak Mas Panji, ya di sana emang rame banget. Terus juga kadang tuh kita parkir di lokasi itu tuh emang agak susah karena nggak ada tempat parkir yang lebih proper. Kita dempet-dempetan sama orang yang jualan juga. Jadi kita mungkin harus memposisikan kendaraan kita itu seaman mungkin gitu.
Dari saya kendalanya tuh yang pertama awal-awal tuh bapaknya kayak sedikit cuek kalau ditanyain, terus jawabnya juga apa adanya. Pas pengerjaan juga bapaknya minta banyak banget revisinya dari warna, terus logo juga. Sama di sana kan juga banyak anak SD yang lari-lari gitu pas syuting, jadi banyak stop-stopnya juga. Kalau dari saya, karena di sini saya maksudnya desain logo sama brand klien kapan itu tuh logonya udah jadi toh. Tapi karena warnanya minta diganti beberapa kali, jadi harus ganti-ganti dari awal semuanya satu-satu. Terus sama yang paling saya utama sih komunikasi itu. Jadi kita jarang banget kayak komunikasi di WA, nanti langsung aja di sekolah. Jadi itu bikin waktunya terulur-ulur, jadi nggak bisa maksimal ngerjainnya. Kalau dari saya, kendala saya itu banyak revisi dari Pak Yo, revisi dari Bapak Tobinya juga. Apalagi setelah dicetak itu juga masih ada revisi lagi. Oke, lanjut ke cerita unik atau momen menarik. Ada yang punya cerita unik saat ngerjain atau saat apa? Waktu observasi itu kan ada saya sama Ovan. Itu kami kebelasok di gang kecil yang cuman muat 1 motor. Terus itu nunggu warungnya buka itu di rumah Ovan 2 jaman, tapi nggak jadi ke sana soalnya jauh. Kalau saya sih fun fact-nya pas ditelepon di rumah saya tuh sebenarnya kita nyantai. Jadi pas ngambil alat tuh kita tuh emang nyantai, enak banget kan. Kalau dari saya ya, mungkin pas percetakan kan saya sama Ovan baru pertama kali masuk ke Klik ya. Kita kan masuk, habis itu kita nggak tahu kita tuh nggak dilayanin gitu loh. Masa kita datang nggak, kita cuma duduk bentar ngelihat itu nanti kita langsung ke sana atau gimana. Habis itu dikasih tahu apa ngisi dulu. Oke, habis ngisi kita masih nunggu tuh. Tak kirain nanti langsung ke sana tuh. Kita langsung nanya ke yang desain yang nggak ada orangnya kan, kita nanya, Mas ini desainnya gimana? Loh, udah ngambil nomor antrian belum? Loh, udah, ya udah ditunggu. Itu jujur malu banget. Karena kita baru pertama kali ke Klik. Kalau dari saya kapan itu waktu pemasangannya. Kan waktu pemasangannya tuh hujan ya. Jadi di sana tuh harus nunggu. Berdiri dulu di apa tuh SD kayaknya. Di SD beberapa lama gitu. Baru waktu teduh baru dipasang. Terus pulang. Nah, karena pulang itu juga hujan, sepatu sama kaos kakinya tuh basah, terus harus ngeringin di lab pakai pemanas punya sekolah. Kalau cerita unik dari saya mungkin sama kayak Ira. Di sana pas masang banner juga kan hujan ya, jadi harus neduh di gerobaknya. Jadi basah-basah lah, dari sepatunya basah, terus kaos kakinya juga basah. Terus neduh juga di SD-nya lumayan lama, jadi agak ngulur-ngulur waktu juga. Sekarang lanjut ke manfaat dari UMKM ini. Kalau buat saya sih manfaatnya kita benar-benar bisa ngerasain gimana sih dunia kerja itu, gimana sih kerasnya dunia kerja, gimana sih kita harus ngadepin revisian, gimana sih kita harus ngadepin customer, kan kayak gitu. Kalau dari saya sih proyek ini lebih fokus buat pendampingan UMKM Bavel Tobi. Kita tahu gimana caranya biar bikin UMKM itu tuh lebih terkenal gitu. Kita juga bisa berkomunikasi secara langsung dengan customer, jadi bisa berdampingan secara nyata, secara real time. Jadi kita bisa dihadapin dengan revisi, terus kemauan customer yang banyak banget, kemauannya ini itu entah rewel atau apa seperti itu. Tapi jujur ini pengalaman terbaik buat saya karena saya bisa dapat membantu secara langsung, kita dapat portofolio yang nyata juga, dan juga saya harap ini dengan project ini UMKM bisa berkembang lebih bagus seterusnya. Kalau dari saya manfaatnya, yang pertama dari saya pribadi bisa menambah skill saya di dunia kerja juga. Jadi bisa tahu gimana kerasnya dunia kerja, hadapin customer yang banyak revisian, maunya banyak, tapi ya tadi maunya yang baru, terus tiba-tiba minta yang awal lagi. Terus buat UMKM-nya juga bisa berkembang lagi lah, bisa lebih terkenal. Jadi rasanya membantu tuh ya seneng lah bantu dari UMKM-nya. Kalau dari saya manfaatnya yang betul kelihatan dari saya sendiri itu, saya jadi bisa kerja sama tim, jadi bisa komunikasi langsung sama terjun langsung sama orang-orang kayak klien gitu, menangani mereka maunya gimana, cara komunikasinya juga gimana, kerja sama tim tuh harusnya gimana gitu. Kalau manfaat dari saya itu tenang karena bisa membantu UMKM
bisa nge-branding jadi lebih bagus lagi gitu. Oke, mungkin lanjut yang terakhir, pesan untuk Pak Yosef. Kalau dari saya sendiri, jujur saya ngerasa bener-bener kebantu banget, jujur. Dari yang awalnya saya nggak terlalu ngedalamin banget tentang dunia desain ini, terus ada Pak Yosef, jadi saya ngerasa oh ternyata ini bisa juga, dan ini masuk ke mimpi saya lah, bisa masuk ke dunia desain kayak gini. Kalau untuk saya, perasaan saya saat dibimbing oleh Pak Yosef itu seneng banget ya. Saya bisa terbantu oleh beliau. Beliau juga memberikan arahan yang jelas, sabar, dan juga memotivasi kita biar kita tuh arahnya jelas, terus juga lebih percaya diri dalam menjalankan proyek ini. Bimbingan itu tuh lumayan berharga lah buat saya, karena saya jadi memahami langkah-langkah proyek dengan lebih baik dan juga terarah. Kalau menurut saya Pak Yosef tuh saya lebih nyantai aja sih. Soalnya enjoy sambil ngerjainnya, bebas tapi harus sesuai deadline juga. Terus pas ngerjain juga banyak dibantu sama Pak Yosef. Jadi pas udah mentok itu dibantu Pak Yosef, jadi bisa ya jadilah posternya gitu. Kalau buat saya di sini Pak Yo sangat membantu ya, karena Pak Yo itu bikin kita yang dari nggak tahu jadi tahu, ngarahin kita lah pokoknya cara-caranya gimana. Tapi yang paling menyebalin itu waktu Pak Yo ngasih revisian. Itu kayak apalah revisi mulu gitu. Cuman kan itu demi hasil yang maksimal. Terus dari itu juga kita bikin kliennya puas gitu. Terus kita dapat pesanan juga. Pesanan apa ya kemarin? Itu ada topinya 2, terus sama kaosnya 2. Oh ya itu. Makasih ya Pak Yo. Kalau dari saya, bantuan dari Pak Yo itu penting banget bagi saya. Soalnya skillnya jadi nambah walau revisinya bisa 3 kali lebih. Tapi itu nggak apa-apa. Makasih Pak Yo. Mungkin itu aja dari kita, dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ria Sofyan Puja Taufikur Rahman dari absen 19. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit cerita dan pengalaman saya mengenai proyek yang telah kelas kami laksanakan. Di sini saya sebagai desainer kartu nama, desainer banner, dan juga sebagai desainer poster digital. Kesan dan pesan saya pada proyek kali ini. Kesan saya merasa senang karena proyek ini dapat meningkatkan skill saya untuk dunia kerja nanti. Selain itu, pesan saya untuk proyek kali ini adalah semoga proyek yang telah kami laksanakan ini bisa mempengaruhi UMKM yang telah kami bantu. Selain itu juga pesan saya adalah semoga proyek ini semakin lebih baik lagi dan juga lebih sempurna lagi untuk kedepannya. Lalu saya akan bercerita tentang kesulitan-kesulitan yang telah saya hadapi dan juga tim saya hadapi. Mungkin banyak dari teman-teman yang lainnya juga mengatakan kesulitannya itu di bagian komputer yang kurang memumpuni dan juga jaringannya. Ya mungkin bagi saya sebagai desainer grafis itu kesulitan lah untuk mengerjakan desain-desain itu. Lalu untuk cerita unik bagi saya adalah ketika kita menentukan 3 UMKM utama yang akan kita pilih terlebih dahulu. Di UMKM pertama itu saya dengan tim saya sempat nyasar-nyasar di daerah UMKM tersebut. Jadi sempat bingung cara balikin motornya bagaimana, cara menemukan UMKM-nya itu bagaimana juga. Terus selain itu juga cerita unik menurut saya sendiri ketika sedang di tempat print-printan desain tersebut. Pas tempat parkirnya itu kan saya memarkirkan motor saya biasa saja ya, tertib lah gitu intinya memarkirkannya. Tiba-tiba pas saya datang malah motor saya ambruk dengan motor orang lain. Mungkin itu saja cerita unik dari saya. Terus manfaat proyek ini, mungkin bagi saya manfaat yang didapat adalah kita dapat meningkatkan skill desain kami. Selain itu juga manfaat yang didapat itu seperti kita sebagai orang yang berada di dunia industri atau dunia kerja, kita harus saling menjaga komunikasi dan juga menjaga komunikasi itu antar kelompok lain atau orang lain. Perasaan saya ketika diajar Pak Yo, pertama menyenangkan. Selain itu juga mungkin banyak tekanan karena kita harus menyelesaikan
desain atau menyelesaikan tugas harus tepat waktu. Selain itu juga ya menyenangkan dan seru. Cukup sekian dari saya. Mungkin itu aja dari kita dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafel Tobi konsisten. Usaha wafel ini dari 2010. Ya inspirasinya dari anak mucil sini. Khasnya wafel Tobi itu lebih crispy atau apalah kata yang beli gitu. Di sini ada coklat keju yang paling sering dibeli itu yang satu rasa ada coklat, terus vanilla, blueberry, strawberry, tapi lebih sering coklat andalannya kalau di sini. Kalau yang dua rasa itu coklat keju, coklat butem, coklat choco chip itu yang paling sering. Lebih anak sekolah sama mahasiswa-mahasiswi itu. Tapi kebanyakan malah anak-anak dewasa gitu yang beli. Mulai dari 5.000, ya dulu harganya 2.500, sekarang 5.000 sampai 8.000. Ini di Jalan Kapas 2 sama di Baciro, kadang di Mandala Krida kalau pagi. Kalau yang di Baciro itu hari sekolah libur atau hari Sabtu. Kalau di sini kalau hari sekolah, Senin sampai Jumat di sini.
wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menceritakan tentang pengalaman kita dalam mencetak banner waffle Tobi. Sebelumnya perkenalan dulu nih. Nama saya Ridho Adianto. Nama saya Zahra Nindya Putri. Nama saya Nur Zahira Juliati. Nama saya Muhammad Ria Sofyan. Nama saya Rama Panji. Dan teman saya satunya lagi masih sakit teman-teman. Semoga cepat sembuh ya. Namanya Cornelius Tajam. Kalian bisa lihat kan ini waffle Tobi. Keren kan? Cetaknya di mana coba? Click Express. Oke, terus siapa aja nih yang cetak kemarin? Kita Wah. berdua. Kita berdua ya. Kenapa cuman berdua? Kalau saya karena nggak ada transportasi. Karena saya juga nggak ada transportasi. Nah, kalau saya aduh Kita mau cerita pengalaman kita ketika di Click Express. Pas datang tuh kita bingung. Ya, nggak? karena di situ kita benar-benar nggak diarahin harus ngapain aja tuh di situ tuh. Bingung pertamanya harus daftar ya gitu. Iya. Ya harus daftar untuk pertama kalinya juga gitu. Terus pengalaman Panji apa Panji? Sama kayak Ovan lah, bingung juga. Terus kemarin ada peristiwa unik kan kita baru selesai nyetak tuh untuk yang hari kedua. Nah tiba-tiba motor saya kejatuhan motor orang lain di parkiran, ada videonya. Mungkin akan ditampilkan sama Panji untuk editing videonya. Ini masih ada untuk cetak menu, ada poster juga. Nah, ini untuk menunya ya teman-teman. Di zoom aja nanti. Terus poster nih. Keren kan? Udah teman-teman ya, sekian dari kelompok kita. Sebelumnya kita tagline dulu. Waffle Tobi konsisten. Waffle Tobi konsisten. Bapak ketika melihat desain yang kita bawakan untuk pertama kalinya bagaimana? Seneng cuma karena belum lihat realnya, jadi saya itu lebih cenderung suka yang mencolok terang gitu loh. Tapi ini sudah lumayan sih, suka juga gitu. Kalau dari Bapak sendiri secara keseluruhan desain kita bagaimana? Apakah sudah sesuai atau belum secara keseluruhan? Sudah cukup bagus sih. Ini ada menu-menunya gitu, terus dikasih krisnya juga, terus dari depan itu wafelnya tulisan waffle Tobi itu kelihatan juga lumayan bagus gitu. Tapi saya penyuka warna merah gitu, merah terang gitu. Iya. Pertanyaan yang terakhir, pesan dan kesan Bapak selama kolaborasi proyek kita ini bagaimana Pak? Ya alhamdulillah aku senang ini waffle jualanku bisa buat tugas-tugas sekolah seperti kalian buat tugas sekolah itu berguna gitu, aku juga senang lah gitu, saling berguna lah gitu. Saya juga terbantu kalian bikin-bikin kayak gini, kalian juga mungkin terbantu juga buat tugas sekolah kalian. Soalnya banyak yang tugas-tugas anak-anak SMA lain, kampus-kampus lain yang kesini buat wawancara-wawancara, tapi yang sampai sejauh ini kayak bikin-bikinkan menu sampai banner sampai stiker gitu ya cuma kalian SMK 7 Gowongan gitu. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama. Semoga tugas kalian juga diterima guru kalian, dikasih nilai yang bagus itu. Sama-sama.
Order now. Kopf, Farben am Tag, alles pulsiert, es ist immer deine Silhouette wie ein Logo, taucht auf, verschwindet wieder da. Wafel Tobi, teman di setiap hari, hangat rasanya, penuh kasih. Wafel Tobi, buat hari lebih berarti. Wafel Tobi, cinta sejati. Oke, gue jalur fotonya di tubuh ya, rombongan aku. Udah.
Pak Ayo nggak tahu ini hasilnya. Pertama kali. Jujur ini baru pertama. Pak Ayo nggak tahu ini disuruh ngapain, dari tadi kita bingung cuma lihat-lihat doang. Nah, ini Panji Pak. Diklik. What? Karena di peninggi jakal. Woi, sabar sih. Yo, kita ada satu teman yang bukannya kita Pak bikin video atau wawancara mah jajan nih Pak. Minta maaf. Jaru. Oh, Dan lagi. Yo iki mah tidak Pak yo. Karena kok didelok Pak yo sak durunge jeneng Pak. Maaf ya Pak, soalnya tadi lapar belum makan. Kene sawo kene kepira? Lah Bu, engko tak kei. Yes. Sebelah Bu. Sijine bila aku lama. Aku ora apa. Jaru. ya piye iki sidone malah. Kamu lebih. Gini iki sih. Oh, mana ada duit? Tatung. Kamera merem Pak.